Atau jenengan ayamnya sendiri, bukan mencuri, tapi ketika disembelih ayam ini diniatkan untuk berhala. Ya, saya niat nyembelih ayam ini untuk berhala Lata Uzza umpamanya. Maka seketika ayam itu yang semula halal dzatiyahnya menjadi haram sifatiyah. Ya, para pemirsa, para pendengar, para pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan saya banggakan, dan mudah-mudahan jenengan semua dirahmati oleh Allah. Supaya bertambah jelas dan mendalam, contoh lagi, ada uang 100.000. Kita yakin bahwa uang 100.000 itu adalah uang yang halal. Halal secara dzatiyah. Dzatiyahnya halal, barangnya halal. Tapi uang 100.000 itu menjadi uang yang haram kalau jenengan cara mendapatkannya tidak halal. Sehingga masuk kategori haram sifatiyah. Diharamkan karena cara mendapatkannya. Misalkan jenengan mendapatkan uang 100.000 dari korupsi. Jenengan mendapatkan uang 100.000 dari mencuri. Jenengan mendapatkan uang 100.000 dari menipu. Jenengan mendapatkan uang 100.000 dari merampok. Jenengan mendapatkan uang 100.000 dari bohong, mungkin transaksi jual beli, ada seorang yang menawar, berapa harganya baju ini Pak, jenengan bilang 250.000. Kemudian si calon pembeli menawar, apa boleh Pak 175.000? Oh tidak boleh Bapak, karena tadi sudah ada calon pembeli sebelum jenengan menawar 200.000, tidak saya berikan. Padahal tidak ada yang menawar. Tidak ada yang menawar, tapi penjual ini bilang tadi sudah ada yang menawar 200.000. Sehingga jenengan terpengaruh oleh info bohong dari penjual ini. Itu pun sama, mendapatkan uang, mendapatkan rezeki dari cara yang tidak halal. Itu namanya haram sifatiyah. Barang yang diharamkan karena cara memperolehnya, mendapatkannya yang tidak halal dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pemirsa, pecinta dan pendengar channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, ya. Ini sekilas ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal betapa pentingnya orang memastikan rezeki yang diperoleh, rezeki yang didapat, dan rezeki yang akan ditasarrufkan, dinafakokkan kepada keluarga itu dipastikan harus yang halal dan bahkan yang thayyib. Jelas ya, Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172 dan diurai Al-Baqarah 173. Ini menjadi landasan utama kita betapa agama menganjurkan kepada kita semua untuk memastikan bahwa rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang tidak haram, atau pastikan rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang halalan bahkan thayyibah, sehingga ketika nanti ini kita konsumsi akan menjadi darah, daging, tulang, bahkan sperma yang halal, yang akan melahirkan sosok putra-putri keturunan kita menjadi sosok figur anak-anak keturunan dzurriyyah yang betul-betul soleh solihah, karena sejak awal orang tuanya sudah berhati-hati jangan sampai anaknya dikasih rezeki yang tidak halal. Ini ya yang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak milenial sekarang, anak-anak era sekarang ini banyak yang mohon maaf kadangkala akhlaknya kurang bagus. Padahal pendidikannya luar biasa bagus, pendidikannya tinggi, tapi kemudian tata, sikap, dan bergaulnya kemudian tidak baik. Disuruh yang baik agak berat, ya, diberi nasihat agak berat. Bisa jadi, ya, itu termasuk anak-anak kita yang dikasih ya nafkah oleh orang tuanya dari rezeki yang tidak halal dan yang tidak thayyib. Para pemirsa, para pendengar, dan para pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sedikit saya tambahkan,
tidak sempurna kalau kemudian dalam ngaji tema kali ini saya tidak menyampaikan sebuah hadis. Ada hadis yang luar biasa, yang hadis ini asbabul wurudnya, yang menyebabkan hadis ini disampaikan oleh baginda Rasul karena ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Waqqas, ya. Abdullah bin Abi Waqqas dalam sebuah halaqah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, wahai baginda Rasul, ya, ud'uni antakuna mustajabad dakwah. Wahai Rasul, mohon kami dibantu, mohon kami didoakan kepada Allah, wahai Rasul. Mudah-mudahan doa kami, doa yang kita mohonkan kepada Allah itu menjadi doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendapat pertanyaan itu Rasulullah menjawab, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Abdullah bin Waqqas dan para sahabat semuanya, Rasulullah menyampaikan kala itu, untuk supaya doa yang kita mohonkan kepada Allah ini menjadi doa yang diijabah oleh Allah, kata Rasulullah, atib mat'amaka, atib perbagusilah, perbaikilah mat'amaka, makanan kamu, takun mustajabad dakwah, maka kamu akan menjadi orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini para pemirsa, para pecinta, para pendengar channel ngaji ekonomi syariah yang sangat saya muliakan. Ternyata hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan doa kita diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang makanannya, minumannya, apa yang dikonsumsi dan apa yang dipakai kesehariannya ini adalah dari makanan, minuman, konsumsi yang rizki halal, bahkan yang thayyib. Jelas itu kata Rasulullah. Kalau kamu ingin doamu diijabah oleh Allah, pastikan atib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Kemudian Rasulullah kemudian melanjutkan hadis ini dengan sabdanya, wa ayyuma abdin nabata lahmu min haramin lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Kata baginda Rasul, barang siapa, di situ ada kata-kata lam tuqbal sholatuhu. Ini perlu kami sampaikan karena jumhur ulama memaknai sholat di situ bukan sholat seperti sholat fardu yang kita laksanakan 5 hari dalam sehari. Ternyata sholat itu berarti doa. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang memaknai sholat di situ berarti sholat secara nyata. Jadi sholatnya nggak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Jadi dalam hadis itu disampaikan, barang siapa, setiap hamba yang makan barang yang tidak halal, walaupun 1 sendok, 1 lukma, 1 puluhan. Bahasa kita waktu kecil memang puluhan. Ya mungkin sekarang tidak semua orang bisa makan puluhan. Makannya pakai sendok. Ya. Barang siapa ya yang memakan barang walaupun 1 sendok, 1 puluhan, min haramin, dari yang haram, lam tuqbal, tidak akan diterima sholatuhu, doanya. Nah, ini yang jumhur. Walaupun sebagian yang mengartikan sholat itu sholatnya arba'ina yauman, dalam 40 hari. Jadi doanya orang yang memakan makanan yang tidak halal, rizki yang tidak halal, itu doanya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Walaupun yang dimakan hanya 1 sendok atau 1 puluhan. Luar biasa. Bahkan dilanjutkan oleh baginda Rasul. Wa ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Dan setiap daging yang tumbuh dari yang haram, yang tidak halal, maka neraka berhak untuk membakarnya. Artinya apa? Orang tersebut akan disiksa oleh Allah kelak di neraka. Gara-gara ada daging yang menempel di tubuh kita, itu ada yang daging yang tidak tumbuh. Daging yang tumbuh dari rizki atau dari makanan yang tidak halal. Ini sangat luar biasa para pemirsa, para pecinta dan pendengar channel ngaji ekonomi syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Ini kiranya pentingnya kita diajak ya dalam kesempatan kali ini, kita pastikan rezeki yang kita konsumsi adalah rezeki yang betul-betul halalan dan kalau bisa yang thayyibah.
pastikan halal hukumnya dan bersih, sehat ya secara medis ya dari sisi bentuk dan zahirnya. Jangan sampai yang kita makan memang halal tapi kadangkala kurang sehat. Usahakan dua ini bersinergi bersama-sama, ya halalan yang thayyibah. Tapi tema ini memang yang ingin saya kupas adalah bagaimana pentingnya rezeki yang kita konsumsi adalah rezeki yang halalan dan yang thayyibah. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Harapan kami untuk seluruh ya, pemirsa, pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah pada kali ini, saya sangat berharap ya jangan sampai rezeki kita ini banyak. Siapa yang nggak pingin rezeki banyak? Uang kita banyak, aset kita banyak, tapi rezeki ya, uang, aset justru didapat, diraih tidak dari cara yang halal. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang perlu kami pesankan. Berapa tahunkah kita hidup di dunia? Saya kira tidak selamanya. Yang selamanya adalah hidup di akhirat nanti. Kita harus betul-betul menjadi orang yang cerdas. Kata baginda Rasul, al-qayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan memikirkan perbuatan untuk hidup yang setelah mati, yaitu hidup di akhirat nanti. Jangan sampai kita merasa di dunia bangga dengan rezeki, ya, dengan aset, dengan uang melimpah, tapi ternyata tidak dari cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat dan diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, pastikan rezeki yang kita dapat walaupun tidak banyak, ya, tapi halal daripada banyak tapi tidak halal. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang syar'i ibadah kita, syar'i pula ekonomi kita. Terima kasih kesempatan pertemuan ngaji ekonomi syariah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.